قولي وفعلي وحياتي بسر حروفه ونور به قلبي وسمعي وهب علما وحكمة ما درسه بجاه النبي والآل ثم صحابتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لساني يفقهوا قولي اليوم عليك حسيبا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa ila hadrati jami'il anbiya wal mursalin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa jami'i syuhada'i Uhudin wa syuhada'i Badrin wa jami'i ahli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baitihi wa jami'i ashabihi. Summa ila hadrati Syekh Muhammad Maghribi, Syekh Abdul Qadir Jalani, Syekh Abu Hasan Asy'adili, ثم إلى حضرة جميع أولياء الدسة جميع الشهداء والصالحين في سائر العالم ثم إلى حضرة جميع مؤسسي ومجاهدي وعلماء نهضة العلماء خصوصا إلى حضرة بخل المنقلان بهاشم بن يحيى بهاشم أشعري وعبد الله حسب الله بشري سنسوري وأبا مسألبي بن عبد العزيز وأبا النووي بن الحسن سدوغيري وأبا رضوان وأبا أسد شمالفين وأما بسمة Cirebon, وأما Zainul Arifin, وأما Mashkur, وأما Wahid Hashim, وأما Ahmad Siddiq, وأما Abdurrahman Ad-Dakhil, أو Abdurrahman Wahid, وثم إلى حضرة جميع مشايخ معهد مطالب الأنوار جميع زوجاتهم وفورهم وأصولهم جميع سلسلة ثم إلى حضرة جميع أساتذتنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا خصوصا إلى حضرة مؤلف هذا الكتاب بشري لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Halaman 13 ke bawah, baris paling bawah sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ghayatul ilmi utawi pungkasane ilmu atau tujuane ilmu, wa ghayatul ilmi utawi pungkasane atau tujuane ilmu iku al amalu amal, al amalu amal bihi kelawan ilmu.
Jadi ilmu tanpa amal itu akan menjadi sia-sia. Jadi goyah itu tujuan daripada ilmu itu adalah biar bisa diamalkan. Kalau ilmu itu tidak diamalkan, itu ibaratnya kalau dalam bahasa Inggris adalah NATO, no act, talk only. Tapi ada kalanya memang suatu ketika kita tidak harus mempraktekkan ilmu kita, tidak harus saklek, itu tergantung situasi dan kondisinya. Ada suatu saat itu tidak memungkinkan untuk kita praktekkan, ya berarti tidak kita praktekkan. Itu namanya ada kalanya memang tidak tidak serta-merta begitu. Itu menjadikan kita jadi orang yang tidak kaku. Semakin banyak ilmu, maka semakin banyak pilihan, semakin banyak ilmu, kita akan semakin bijak, semakin banyak ilmu, kita akan semakin bisa berinteraksi tengah masyarakat dengan baik. Li'annahu setuhune amal tuhu iku buah ilmu wa faidatul umri lan faidah wa zadul lan sangune akhir. Jadi amal itu adalah yang memberi faedah kepada umur juga daripada ilmu itu adalah amal, kemudian juga merupakan faedah. Kenapa seseorang disebut dengan ini kenapa disebut dengan faedah umur? Jadi ada pepatah orang Jawa mengatakan, oh bukan Indonesia, hari mau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Jadi seseorang tidak akan jika tidak punya amal. Nah itu tergantung kita nanti amalnya baik apa amal jelek. Terus kemudian selanjutnya ini tadi kemudian yang selanjutnya adalah wazadul akhirah dan sangune mati. Jadi untuk bekal di akhirat. Apa yang kita tabur akan kita tuai nanti di akhirat. Kau tahu sapane wong iku dhafara merkoleh sapa wong bihi kelawan ilmu sa'ada mongko bejo sapa wong. Faman dhafara mongko tahu sapane wong iku merkoleh, faman mongko tahu sapane wong iku dhafara merkoleh sapa wong bihi kelawan ilmu sa'ada mongko wong waman lan tahu sapane wong iku fatahu pot sapa wong ing ilmu atau tidak menginginkan ini makna Jawa kebiyen aku dhisik ya fata ya pot. Waman iku fata pot wong hu ing amal maksudnya khosro moko bakal rugi sapa wong khosro moko bakal rugi sapa wong kira dan saking ngarsane jeng Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan apa rajulani wong ini sudah ganti topik maksudnya sudah tidak satu rangkaian kira-kira koma lah ini. Sopo rajulani wong lanang loro ahaduma utawi salah suwijine rajulan iku abidun ahli ibadah akhara utawi kang liyane iku kang alim qala mongko dawuh sapa jeneng Nabi fadlul alim ka fadli ala adnakum. Kanjeng Nabi menjawab, Kanjeng Nabi dawuh selanjutnya jadi menceritakan tentang dua orang yang berbeda. Jadi dua orang yang berbeda, salah satunya ahli ibadah, salah satunya ahli ilmu. Kemudian Nabi dawuh lagi,
Fadlul alimi alal abidi ka fadli ala adnakum. Fadlul alimi utawi kautamane wong kang alim alal abidi ing atase ahli ibadah iku ka fadli kaya kautamane ingsun ala adnakum ing atase adnakum ya. Jadi ini khitab para sahabat yang saat itu diajak bicara dialog sama Rasulullah. Sudah. Ala adnakum mengatasi luwe andap-andape sira kabeh. Derajatnya orang yang punya ilmu itu ibarat sederajat Kanjeng Nabi dalam konteks dialognya Kanjeng Nabi dengan para sahabat. Jangan nanti dimanai bahwa ini siapa yang punya ilmu nanti selevel dengan Kanjeng Nabi. Tidak ada. Tidak ada satupun makhluk di dunia ini. Sudah. Karena Kanjeng Nabi ini adalah satu-satunya makhluk yang paling sempurna di dunia ini. Nah di situ disebutkan bahwa derajatnya ibaratnya Kanjeng Nabi yang punya ilmu, para orang yang paling rendah di antara para sahabat, bukan di antara, selain para sahabat itu, yang paling rendah di kalangan, anggap aja ya, di kalangan kafir Quraisy kira-kira, orang yang paling asor, paling rendah, atau paling bodoh kira-kira begitu, karena rendah itu standarnya juga macam-macam. Jadi rendah secara keilmuan, rendah secara macam-macam. Jadi di sini redaksinya hanya begitu, ala adnakum. Ada catatan kakinya sebenarnya. Jadi undur atau butunya wadin. Jadi orang yang berilmu sama orang beribadah itu adalah jauh lebih tinggi orang yang berilmu. Ini aja yang jadi yang kita catat dulu. Wa qala an wasdawu sapa sallallahu alaihi wasallam kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an utawi sapane wong iku salaka ngambah sapa wong torikon ing dalan ya tulubu halenupreh atau menuntut atau mencari sapa man fihi ing dalem dalan ilman ing ilmu salaka mongko ngambahake sapa Allahu Allah salaka mongko ngambahake sapa Allah bihi kelawan man torikon ing dalan min turukil jannah saking bira-bira dalane swarga. Kalau dalam bahasa saya man salaka torikon barang siapa yang mau berproses untuk mencari ilmu maka Allah akan memproses juga kepada orang yang cari ilmu tersebut beberapa jalan di surga. Sudah. Ini sudah cetak, jadi tidak usah dicetakan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan musdawu sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi utawi golek ilmu iku faridatun wajib ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong muslim wa muslimatin lan wong muslim wedok. Jadi muslimin di sini jadi ada kalanya memang redaksinya begini, ada kalanya memang muslimin saja. Kalau muslimin saja tanpa ada muslimatin, berarti itu bersifat umum untuk semua laki-laki dan perempuan. Kalau diperjelas begini, ini berarti lebih khusus lagi, bisa dikatakan begitu. Ada kaitan nahu itu, kalau dalam satu kumpulan itu ada laki-laki dan perempuan, khitabnya, maka cukup pakai laki-laki saja dan jamak. Kalau ini kayaknya lebih spesifik saking pentingnya ilmu. Oleh sebab itu, thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ini menjadi sangat penting kenapa ada muslimin dan muslimatin. Kalau muslimin saja sebenarnya sudah cukup. Itu sudah mencakup muslimah. Tapi ini perlu ditegaskan lagi sama Rasulullah
laki-laki dan perempuan wajib menuntut ilmu. Jadi para yang punya anak laki-laki ataupun perempuan, kalau zaman dulu wedok itu harus kok rungane maring rapi misalkan, sekarang sudah tidak. Jadi alhamdulillah banyak sekali terutama di Jawa ya atau Jawa Timur itu banyak sekali santri-santri laki-laki perempuan yang berbondong-bondong ke pondok pesantren. Wa talibul ilmi utawi wong kang nutut ilmu iku yastaghfiru nyuwunake ngapura lahu maring talib apa kullu syai'in makhluk jiwi hatta huti fil bahri sehingga iwak kang ana ing dalem segara. Jadi bagi siapapun yang mencari ilmu, ilmu di sini adalah kalau saya pahami ilmu di sini lebih yang berorientasi kepada pembentukan karakter building atau ilmu yang berhubungan dengan agama. Tapi bukan berarti lantas ilmu yang non agama juga tidak. Intinya adalah ilmu apapun itu sehingga bisa menjadikan kita lebih bermanfaat di tengah-tengah masyarakat untuk kepentingan masyarakat. Insya Allah nanti masuk kategori hadis ini yaitu yastaghfiru lahu kullu syai'in hattal huti fil bahri. Jadi seluruh makhluk itu akan memintakan maaf kepada sang pencari ilmu itu. Enak wong ilmu ada di situ. Jadi misalkan di sini ada burung-burung sekeliling kita, berarti juga para thalibul ilmi. Qala lan wasdawu sapa sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong iku goda isu-isuan atau berangkat sapa wong litolab krana golek ilmu salat mongko nyuwunake ampunan salat mongko njalukna sepura alaihi ngatasi man sapa al malaikatu pira-pira malaikat wa burikalan den paringi barokah sapa lahu ketuwe man apa lahu ketuwe man fi ma'isyati penguripane man. Dari bahwa siapa yang mencari ilmu jangan maka insya Allah garansi oleh Allah. Jadi yang pertama malaikat mendoakan para pencari ilmu, yang kedua adalah ekonominya digaransi oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih barokah, menjadikan rezekinya barokah. Kenapa? Barokah itu apa? Apakah lantas hartanya bermiliar-miliar, bertriliun-triliun? Tidak. Bisa jadi juga bermiliar-miliar, 100.000, tapi barokah. Barokah itu apa? Ziyadatul khair atau tambahnya kebagusan, itu adalah barokah. Barokah itu istilahnya ngono kira-kira wis gak suki gak apa-apa, sementing cukup lah kira-kira begitu. Itu adalah barokah. Ziyadatul khair banyak kebagusan. Jadi dengan rezeki itu menjadikan kita semakin baik. Jadi tidak semakin sumpah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man utawi sapane wong iku wada isu-isuan atau berangkat sapa wong ilal masjid maring masjid la yuridu khali ora ngarepno sapa man illa ayyata'allama kejaba ing yen toh belajar sapa wong khairon ing kebagusan au yu'allimu ayyu'allima au yu'allima ulang sapa wong hu ing hu ing khair
kana mongko ana iku lahu ketueman apa ka ajri hajjin tamin koyo ganjarane haji kang sempurna. Barang siapa yang berangkat ke masjid dengan niat untuk mencari ilmu atau juga untuk untuk mengajarkan ilmu, mengajarkan kebaikan, maka di pahalanya sebagaimana pahalanya orang yang haji secara sempurna. Haji sempurna itu kalau dalam riwayat ceritanya Ibnu Mubarak, orang mendapatkan predikat haji sempurna atau haji mabrur itu bisa dikatakan sangat sulit sekali. Jadi ceritanya Ibnu Mubarak bahkan dari cerita itu bisa dikatakan saat itu kira-kira hajinya Ibnu Mubarak juga belum masuk kategori mabrur. Hingga hajinya menjadi mabrur setelah ada seseorang namanya Said dari Damaskus, seorang tukang sol sepatu yang tidak pernah berangkat haji, mau berangkat haji nggak jadi gara-gara uangnya diberikan kepada janda yang punya anak 6 kalau nggak salah, yang sedang kelaparan, maka seluruh jamaah haji Mekah waktu itu menjadi mabrur semua disebabkan oleh si Said tukang sol sepatu itu. Itu riwayat dari Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak mimpi ada 2 orang malaikat yang sedang berdialog tentang kondisi jamaah haji dan juga sebab kenapa jamaah haji waktu itu menjadi mabrur. Nggak usah cerita itu nanti panjang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam maqala lan wasdawu sapa sallallahu alaihi wasallam kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam al alimu tai wong kang alim wal mutalimulan wong kang belajar al alimu tai wong guru wal mutalimulan murid iku kahadi kaya mengkene-mengkene min hadhihi iku kaya iki min hadhihi saking iki. Tanya kahadi wa jama'alan gandeng lan ngumpulake konjeng Nabi bainal musabbihati ing dalam antarane driji pitutuhe walati lan driji taliha kang ngiring-ngiringi. Berarti kalau ini driji pitutuh atau penunjuk berarti yang ngiring-ngiring adalah driji tengah. Syarikani, nah syarikani itu berarti begini, syarikani kang sekutu karone, sekutu berarti adalah kira-kira begini, al-alim wal muta'alim kahadha, al-alim wal muta'alim kahadihi min hadihi, kahadihi min hadihi, kira-kira begini. Syarikani fil ajring dalam pahala, jadi antara guru sama murid sama-sama dapat ganjaran, kira-kira kalau syarikani berarti sama pahalanya. Wala khairolan orang kebagusan fi sairin nas ing dalam sekarine menungso ba'du sakliyane al alim wal muta'allim. Sudah. Begini, jadi antara bukan begini ya, begini nanti bisa victory, bisa peace, bisa untuk pesan-pesan politik bukan. Tapi begini. Jadi al alim wal muta'allim adalah sama-sama mendapatkan hal yang sama termasuk dalam urusan pahala dan juga kebaikan. Wa qala lan wasdawu sapa jeung Nabi Ugdu dadi sira aliman, ugdu dadi sira aliman iku aliman wong kang alim. Ugdu dadi sira aliman ing wong kang alim, au muta'alliman utawa guru, aliman itu guru, au muta'alliman utawa murid. Maaf. Au mustami'an utawa wong kang ngrungokake atau pendengar, au muhibban utawa wong kang seneng, lidzalika maring mengkono kabeh iku mau jadi aliman, muta'alliman, au mustami'an. Wala takunul khamis, wala takun lan ojo ana sapa sira
iku al-khamisa pihak kelima atau wong kang kaping 5 fatahlika mongko bakal rusak sapa mongko bakal rusak sapa sira atau mongko disebabke rusak apa sira. Ini fi'il amar ughdu aliman, berarti kalau fi'il amar ini tingkatannya adalah sangat kuat. Jadi fi'il amar dalam hadis itu memang tidak melulu ya dulu alal wajib, tapi memang lebih banyak mengarah ke sana. Jadi kalau perintah itu berarti ada aksentuasi atau penekanan, ada titik fokus sendiri. Jadi pentingnya daripada hadis tersebut. Ini perintahnya adalah kita disuruh menjadi, kalau tidak jadi guru, atau jadi murid, atau jadi pendengar ilmu, atau jadi pecinta ilmu, kita tidak boleh jadi yang kelima. Yang kelima itu apa? Yang kelima itu adalah selain yang 4 itu. Itu begitu maksudnya. Jangan jadi yang selain yang 4 itu. Jida wa qala lan wasdahu sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu belajar sapa sira kabeh al ilma ing ilmu wa 'allamu lan mulangono sapa sira kabeh hu ing ilmu annasa ing manungsa. Ini juga fi'il amar, kita disuruh belajar, kemudian kita juga disuruh mengajar. Apakah harus jadi guru? Apakah harus jadi ustadz? Tidak. Jadi kita mengajarkan ilmu itu bisa di jalan apa saja, bisa dalam keadaan apa saja dan di mana saja. Kita ketemu dengan orang di pinggir jalan, ya kita kasih tahu. Jadi saya juga pernah ketemu dengan misalkan contoh, ketemu dengan anak pang. Anak pang itu kan anak kecil-kecil itu, anak pang ngamen, kecil-kecil. Jadi dia pengen freedom, ideologinya adalah ideologi kebebasan. Saya tanya, Jong, kamu lapo ngepang? Anu om, pengen bebas. Pengen bebas. Gak gelem diatur. Enak ngene om. Enak ngene, jadi iso nanti-nanti gak ono sing larang. Terus awakmu ngepang itu diulangi sopo? Diulangi seniorku om. Nah itu, diulangi seniornya. Terus seniormu diulangi sopo mana? Diulangi seniornya mana om? Saiki takokno nang gone seniormu sing ono nang kene iku paling tua umur piro? Umur 22 om. Kalau umur 22, kira-kira paling senior iku ono sing ngulangi enggak? Ya ono om, seniore mana? Saiki nang ndi wonge? Wis gak ono pensiun. Nah, pertanyaannya sederhana. Saiki aku takon nang awakmu mikiro. Kok misalkan iki sing mbok lakoni iki tepak, mestine gak ono sing pensiun. Mulai pendiri pang sing pertama. Saya bilang begitu. Ayo angen-angenan. Sing bener aku apa awakmu? Dia diam. Sing paling tua, saiki umure 22, padahal ini secara pang berdiri sudah puluhan tahun. Berarti sing ngulangi seniormu iku saiki pensiun. Wis mulai sadar. Mumpung awakmu sik durung, awakmu cek sadar disi dibanding sing liyane. Cari pilihan yang lain. Logikanya kan begitu. Kalau misalkan jalannya ditempuh itu benar, dia pasti akan selalu di jalan itu, tidak milih jalan yang lain. Itu. Dan akhirnya itu jadi sebab dia berpikir. Setelah itu saya juga tidak pernah ketemu sama dia lagi. Itu adalah sekedar contoh. Jadi kita bisa memberikan ilmu di mana saja kepada siapa saja. Wa qala nusdawu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aitum nalikane ningali sapa sira kabeh riyadul jannah ing pira-pira tamane swarga, farta'u mongko mangkono sapa sira.
Fakila mongko den takoni sapa fakila mongko den takoni ya Rasulullah sapa Rasul ya. Ya Rasulullah ya Rasulullah wa ma riyadul jannah wa ma iku apa dul jannati utawi tamane swarga. Qala halaqul dzikri yaiku kalangane ilmu. Jadi Riyadul Jannah itu adalah di mana ada halakoh-halakoh ilmu atau majelis-majelis zikir, majelis taklim itu adalah merupakan tempat ilmu. Majelis taklim itu bukan terus namanya majelis taklim, di mana ada tempat seseorang sedang memberikan ilmu. Jadi namanya bisa majelis taklim, bisa yang lain. Majelis taklim itu kan di sini mungkin bisa juga nama Inggris, circle club misalkan, study club misalkan, itu adalah juga masuk kategori majelis ilmu. Nah itu nanti kita lihat ilmunya nanti untuk urusan duniawi apa urusan ukhrawi. Kalau urusan ukhrawi otomatis kategori ilmu. Duniawi yang untuk kepentingan ukhrawi apa tidak. Karena memang juga ada juga yang duniawi murni untuk kepentingan duniawi. Itu juga menurut saya masih belum masuk kategori ilmu. Menurut saya. Qala wasdawu sapa Ata'un Imam Ata' ya utawi ya. Ini apa namanya menjelaskan daripada Riyadul Jannah. Ya utawi ya ya utawi ya oka. Ya utawi ya Riyadul Jannah atau halakul dzikri kan sama toh. Riyadul Jannah sama halakul dzikri sama. Dalam konteks hadis ini loh ya maksudnya. Iku majalisul halali wal harami, iku majalisu biro-biro, majalisul halali biro-biro majelis kang bakas perkara halal wal harami lan haram, nah kan? Kaifa tashtari hale kaya apa? Tashtari bertransaksi sapa siro, ini adalah yang selanjutnya membahas tentang bagaimana cara bertransaksi. Wa kaifa tusolli lan hale kaya apa? Tusolli salat sapa sira wa kaifa tuzakki lan hale kaya apa? Tuzakki zakat sapa sira wa kaifa tuhajji lan hale kaya apa? Haji sapa sira wa kaifa tangkiha hale kaya apa nikah sapa sira wa kaifa tutalliqa hale kaya apa cerai sapa sira wa ma asbaha dzalik walan sesuatu asbah kang nyerupani hu ing ma apa dalika mungkon-mungkono al madhkur. Jadi mulai dari majalisul halal sampai tutalliqa tadi. Sudah. Ini menurut Imam Atha yang disebut dengan Riyadul Jannah atau Halakul Dzikri itu adalah majelis yang membahas tentang urusan fikih. Nah, ini adalah penjelasan daripada hadis tersebut. Apakah seperti itu? Bisa, tidak juga, tergantung sudut pandang yang ngasih syarah daripada hadis Kanjeng Nabi itu. Ini adalah dari sudut pandangnya Imam Atha. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wa qala Allah sallallahu alaihi wasallam, ta'allamul ilma, ta'allamu belajar sapa sira alima ing ilmu malulan ngamal sapa sira kabeh bi kelawan ilmu. Wa qala lan sallallahu alaihi wasallam, ta'allamu belajar sapa sira kabeh ilma ing ilmu wa kunu lan ana sapa sira iku min ahli saking ahline ilmu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam yuzanu tentimbang yaumal kiamat ing dalam dino kiamat. Apa madadal ulama'i mangsine ulama wadamus syuhada'i lan ketehe syuhada.
Besok yang ditimbang adalah tintanya ulama dan darahnya para syuhada. Tapi bagaimana syuhada itu? Yaitu nanti kita ada pembahasan lebih dalam lagi. Gak terus dididik bom bunuh diri. Namanya bunuh diri juga adalah sudah diharamkan oleh Allah. Alasan apapun bunuh diri itu tidak diperbolehkan oleh Allah. Karena ada sejarah seorang yang ikut berperang sama Rasulullah. Seingat saya begitu. Kemudian pengen syahid di jalan Allah, pengen meninggal, akhirnya tangannya putus satu, ikut perang lagi, putus satu lagi, ikut perang lagi, kakinya putus, kalau nggak salah begitu. Sampai akhirnya nggak bisa ngapa-ngapain, terus akhirnya bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Pengen syahid, tidak syahid-syahid. Itu begitu. Dan para syuhada itu memang berdasarkan riwayat, memang nanti mendapatkan kenikmatan di akhir. Kalau bukan tujuan utamanya, karena bagaimanapun juga itu semua yang dituju itu adalah juga sama-sama makhluk. Jadi semua, misalkan kita niat itu somahudan andai fardhi syahri Ramadan hadis sana fardhon lillahi ta'ala. Niat kita tetap fardhon lillahi ta'ala. Kita tidak pernah niat ibadah fardhon lidukhulil jannah. Fardhon lidaf'in nar juga tidak. Jadi makanya tujuan hidup ini adalah linaili mardhatillah, akan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma Abdullah ora ma Allah bisyai'in kelawan sesuatu afdhala kang luwe utama min fikhin fid dini, saking faham fid dini dalam masalah agama. Wala faqihun wahidun, siji iku asyaddu luwih abot ala syaitani syaitan min adin tinimbang saking 1000 wong ahli ibadah. Sudah? Jadi ma'ubidallahu bi syai'in afdhala. Afdhala man faqaha fiddin. Salah. Afdhala man faqaha fiddin. Kang faham fiddin dalam. Sudah. Jadi Allah itu lebih menyukai disembah oleh satu orang yang ahli 1000 orang ahli ibadah. Ini nanti ada karena wala faqihun wahidun asyaddu ala syai'in, itu adalah hadis dari Kanjeng Nabi. Kenapa begitu? Karena begini, banyak sekali orang-orang yang menggunakan casingnya agama, kemudian dia menggiring-giring orang-orang agar beribadah, dan akhirnya mereka dijadikan budak. Dalam arti bukan budak yang bisa dibeli, tapi cara berpikirnya sudah diarahkan oleh mereka. Mereka mulai membandingkan, mereka menganggap bahwa ibadahnya dia lebih baik daripada yang lain. Coba kita lihat di media sosial, sudah pertentangan yang begitu dahsyat. Bahkan saking bodohnya mereka, tapi mereka merasa ahli ibadah. Suatu ketika ada ini video yang pernah viral di Jakarta,
seorang banser di dalam, ayo kamu takbir, kamu takbir. Buat apa saya takbir? Kata banser, pinter bansernya. Buat apa saya takbir? Lu muslim gak? Ayo takbir. Dasar kafir lu. Nah, dia begitu sudah. Ini bayangkan ini. Orang ngomong takbir, kalau nggak takbir katanya kafir. Ini berarti orang bodoh merasa dirinya sudah jadi orang ahli ibadah. Tapi tidak pakai otak. Loh, apa hubungannya Islam sama takbir? Apa hubungannya apa namanya? Gini loh, saya lupa intinya itu. Jadi kafir lu kalau enggak mau takbir. Muslim enggak? Muslim itu kan syahadat. Nah itu loh, Banser itu kalau nggak salah jawabnya begitu. Tanda Muslim kan syahadat. Syahadat itu peninggalan agama-agama terdahulu. Lah ini koplaknya lagi juga di situ. Loh, kok bisa ngomong begitu? Ini orang Islam ngomong begitu. Jadi menurut dia sekarang itu identitas Islam itu bukan syahadat, tapi adalah takbir. Itu ada di media sosial, sempat viral itu videonya itu. Bansernya hebat. Itu berbanser pakai ilmu, ber-NU pakai ilmu. Pakai jasnya geruta-gerutu delok ana wong dasteran dikira iku wong apik. Ternyata juga belum tentu dia orang baik. Ada orang takbir dikira itu adalah identitas Islam adalah takbir bukan syahadat. Syahadat. Identitas pertama dari orang muslim adalah syahadat. Itu adalah merupakan pembaiat diri kita. Itu adalah syahadat. Bukan takbir. Saya lanjutkan. Lihat betapa banyaknya orang yang mengagungkan ibadah tapi tanpa menggunakan ilmu. Kemana-mana kita sekarang orang sudah banyak yang pakai nikob. Dia bilang begitu. Diangen-angen sekarang itu bukan nikob, itu namanya masker. Kalau nikob itu untuk perempuan saja. Nah, laki-laki kok pakai nikob itu maksudnya kepiye. Nah, itu juga salah. Gara-gara saking senengnya banyak orang pakai nikob semua. Padahal nikob juga tidak wajib. Itu sudah dijadikan hal yang wajib. Itu mereka identitas seperti itu. Kemudian pakai celana cingkrang itu katanya sunnah. Kalau enggak begitu sudah seolah-olah wajib. Saya dulu pernah waktu di Masjid Haram Mekah itu habis salam itu haji tahun kemarin itu habis salam saya salaman tradisi santri di Indonesia, terutama di Jawa adalah habis salam kita salaman. Saya salaman, yang ke kanan tidak ada masalah. Ke kiri saya sedikit ada masalah. Saya lihat pakaiannya, pakaian ala orang Afghanistan, orang Pakistan. Jenggotnya panjang. Jadi kita nanti tahulah kalau kita nanti haji kita insya Allah atau umrah kita akan bisa identifikasi itu orang mana kita tahu. Itu orang Afghanistan. Setelah salaman, dia lihat saya, menatap agak lama, kemudian jenggot saya dilus-lus begini. Nah ini kemarin kan saya ada jenggotnya ini. Nah, ya kayak sekarang ini, posisi begini, dilus-lus begini. Saya bilang, Aish, ada apa? Maafilih ya. Itu kata orang Afghanistan itu. Saya bilang, hadza min sunnah Rasulullah. Jadi jenggot ini adalah bagian daripada sunnah Rasulullah. Kemudian, kalau indah kata, apakah engkau punya? Saya pegang siwak. Apakah engkau punya siwak? Maafi. Qala Rasulullah, laula ana syukku ala ummati, lamartuhum siwak. Hadza min sunani Rasulillah, wa hadza min sunani Rasulillah. Dia diam. Jadi jangan sampai perkara yang sunnah itu menjadikan setengah wajib, itu justru akan membebani kita.
Karena sunnah Rasulullah jika kita jalani semua, insya Allah kita tidak akan bisa bergerak apapun. Kita tidak akan bisa melangkah kemanapun. Maka oleh karena itu kita sunnah itu tidak menjadi wajib. Kita silakan kita pilih mana yang sesuai dengan keadaan kita. Dan tidak perlu setengah diwajibkan. Yang jenggotnya panjang silakan, yang tidak silakan. Yang celananya cingkrang silakan, yang celananya landung silakan. Yang celana satunya pakai celana cingkrang, satu pakai sarung cingkrang. Ya enggak apa-apa. Para kiai-kiai saya dulu kalau sholat juga pakai sarung cingkrang. Tidak ada perbedaannya, sama-sama wiro muspil atau tidak menutupi mata kaki. Itu begitu. Itu adalah kita beragama pakai ilmu. Dan ciri lagi orang beragama tidak pakai ilmu, itu mereka berdakwah, itu dengan teriak-teriak menjelek-jelekan orang. Tidak pernah berani bertayun. Contoh yang paling konkret adalah, misalkan Amaliyah NU itu dijelek-jelekan tidak karu-karuan di media sosial. Orang NU dijelek-jelekan tidak karu-karuan di media sosial. Semuanya di framing negatif sama minhum. Tapi mereka sadar, mereka tahu bahwa kantor NU itu jelas tempatnya. Jadi mulai PBNU, PWNU sampai ranting, jika ada rantingnya, minimal PAC, MBC, itu kantornya jelas. Tidak pernah mereka melakukan tabayun, mereka melakukan majelis ilmu, mereka melakukan minimal adalah mujadalah hasanah dengan orang-orang yang dinyinyiri di media sosial. Itu tanda sederhana orang yang kemampuan ilmunya sedikit, tapi dia hanya sekedar, mohon maaf, kira-kira hanya sekedar jualan agama. Itu. Gitu aja kalau ada orang-orang yang mendiskreditkan cara ibadahnya orang lain, diajak diskusi, sudah marah-marah, saya kasih tahu jangan marah, itu sudah jelas alamatnya, kantor PBNU sudah jelas, silakan ke sana, kalian akan dikasih opsi dari seluruh fitnah yang kau sebarkan. Alias dikasih wawasan. Tidak ada yang berani, satu pun tidak ada yang berani. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya yang benar itu adalah kita. Kalau niatnya karena apa? Ada masalah, seharusnya ditabayunkan. Itu yang harus dilakukan. Bukan malah ngerasani turut dalan. Karena ngerasani turut dalan itu tidak masuk kategori sunnah Rasul. Itu justru malah yang dilarang oleh Rasulullah. Sudah? Sampai setengah 11. Aku ini sing hari pertama kan sampai jam 11. Ya kan? Rusak nongko awakmu gak iso. Ya gak apa-apa majelis ilmu ora apa-apa dawa-dawa, aku tambah seneng ae ndang cepet mari maksudnya. Tapi sing resum bareng juga sana. Saya lanjutkan. Mohon maaf ya para netizen, ini pembakasan internal. Karena ngaji ini juga disum oleh anak-anak santri yang sedang ngaji di rumahnya masing-masing. Saya lanjutkan waqala. Mana tadi? Ya. Waqala sallallahu alaihi wasallam yashfa'u paring syafaat sapa Allah yaumal kiamat ing dalam dina kiamat apa salah satu wong telu. Rupane al-anbiya'u nomor 1 pira-pira nabi, summal ulama'u mongko kari-kari ulama, summa syuhada'u mongko kari-kari syuhada.
Sudah, yang bisa memberikan syafaat besok di hari kiamat itu ada 3 orang. Yang pertama para nabi, kemudian para ulama, kemudian para syuhada. Waruya para syuhada ya, tadi sudah saya jelaskan tentang syuhada. Termasuk orang yang mempertahankan tanah airnya itu adalah juga syahid. Kenapa? Jadi ada orang mengatakan bahwa syahid itu membela agama Allah. Tidak harus membela agama Allah, iya. Tapi begini loh, membela agama Allah dengan cara mempertahankan negara itu jauh juga tidak apa istilahnya, juga sama pentingnya. Karena kita umat Islam tidak akan beribadah dengan tenang di Indonesia jika rumah kita yang bernama Indonesia ini dalam keadaan kacau. Di mana-mana tidak ada umat Islam atau umat agama lain pun, jika negaranya itu keadaan kacau, pasti ibadahnya tidak akan tenang. Dan bisa jadi tidak akan ada ibadah di situ. Yang ada adalah mereka menyelamatkan diri masing-masing. Itu yang difikirkan oleh para kiai kita dulu. Kenapa? Hubbul watan minal iman itu adalah di situ. Sampai ada beberapa ya ada sih beberapa memang ya warga NU juga tidak semuanya apa namanya memahami itu. Ada yang menganggap ini adalah ibarat hadis. Bukan, memang tidak ada redaksi hadis hubbul watan minal iman, tidak ada. Tapi redaksi hadis yang menyatakan bahwa mencintai negara itu adalah penting, itu banyak sekali. Merefleksikan bagaimana Rasulullah mencintai suatu negara itu ada. Tapi bukan artinya hubbul watan minal iman. Dan memang ikhtiarnya begitu, tidak ada satupun orang beragama yang bisa menjalankan ibadah dengan baik jika negaranya terbakar atau negaranya sedang kacau. Itu adalah prinsip yang harus kita garis bawahi. Siapapun yang ingin merubah negara, terutama di Indonesia, berarti dia telah mengganggu ibadahnya umat Islam se-Indonesia yang jumlahnya sekitar ada 200-an juta. 200 juta wong muslim itu mau diganggu ibadahnya dengan cara merobohkan NKRI oleh segelintir orang yang hanya sekitar 5 jutaan. Itu begitu. Harus kita lawan dan harus kita hadapi orang-orang yang seperti itu. Karena itu nanti dampaknya banyak sekali. Dampaknya adalah ya, kita bekerja tidak bisa tenang, kita belajar tidak bisa tenang. Semua aspek kehidupan tidak ada yang tenang jika negara kacau. Waruya lan den riwayatake annal ulama apa annal ulama setune ulama yaumul kiamat ing dalem dina kiamat iku ala manabiri iku ala manabiri ngatas pira-pira mimbar min nurin saking cahaya. Ya, besok di akhirat ahli ilmu itu ditempatkan atas mimbar yang terdiri dari cahaya. Wana kolalan nyuplek, wana kolalan nukil, sopo al-Qadhi Hakim Husain, Qadhi Husain, fi awali ta'liqatihi dalam kawitane, apa yang namanya ta'liqat itu, footnote bisa, footnote atau catatan kaki. Fi awali ta'liqatihi dalam awalane ta'liqate Qadhi Husain, annahu ing setuhune kelakuan iku ruya dan riwayatake anin Nabi saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam apa anau sunan kanjeng Nabi iku kola dawuh sapa kanjeng Nabi ya ini catatan kaki man utai sapane wong iku ahabbal ilma
iku demen sapa wong alilma ing ilmu wal ulama lan demen ing ulama. Nah inilah lam tuktab ora den tulis alaihi ing atase wong apa khati'atuhu pira-pira kesalahane wong ayyama hayatihi ing dalam pira-pira dinane uripe wong. Ini Qadhi Husain menulis di dalam catatan kakinya meriwayatkan dari Kanjeng Nabi sesungguhnya barang siapa yang mencintai ilmu atau mencintai ulama maka tidak ditulis kesalahan-kesalahannya di hari-hari pada masa hidupnya dia. Nah, ini adalah bagaimana gambaran hebatnya para pencari ilmu atau penyuka ilmu. Tambah satu lagi. Qala dawu sapa Qadhi Husain waruyan diriwayatake apa annahu sunni Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala wis dawuh sapa Kanjeng Nabi man shalla manut sapane wong iku salat sapa wong khalfa alimin ing dalem burine wong alim fakan nama mongko kaya ya fakan nama shalla khalfa nabi mongko kaya salat sapa wong khalfan nabi ing dalem burine Kanjeng Nabi. Faman shalla khalfan nabiyin faman shalla mongko utawi sapane wong iku salat sapa wong khalfan nabiyin ing dalem burine Kanjeng Nabi faqad ghufira lahu faqad ghufira mongko teman-teman dan sepura sapa man. Sudah, barang siapa yang jamaah atau sholat menjadi makmumnya orang ahli ilmu, maka dia ibaratnya sholat di belakang Kanjeng Nabi. Dan barang siapa sholat di belakangnya Kanjeng Nabi, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Nah, terus untuk mengetahui dia ini adalah ulamanya ini benar-benar pewaris Nabi bagaimana. Nah, kita tinggal lihat saja akhlaknya bagaimana. Jadi tidak serta-merta, makanya begini. Saya kemarin itu menceritakan bahwa banyak sekali orang yang cerdas ilmu, mau kitab pengewes, hafal Al-Quran, tapi tidak jadi jaminan dia itu adalah pewaris para nabi. Itu yang harus kita jadikan pedoman. Ada kalanya orang itu kelihatan sederhana, tapi dia adalah seorang pewaris nabi atau seorang ulama. Dan seorang ulama itu bisa berwujud di mana saja. Jadi hikmah itu bisa kita dapatkan atau ilmu bisa kita dapatkan dari mana saja, tidak lantas dari apa yang seharusnya. Apa yang seharusnya itu begini. Misalkan harus melalui sekolah, harus melalui majelis taklim, harus melalui pondok pesantren, tidak selalu, tapi hampir semuanya majelis taklim, pesantren itu adalah mengajarkan tentang ilmu agama. Jadi terkandung maksud adalah nanti kalian akan paham jadi bagaimana perjalanan Kanjeng Nabi, apa yang dilakukan, akhlaknya bagaimana muasyarah bainan nasnya dan lain sebagainya kita akan tahu. Kemudian kita pelajari banyak misalkan hadis-hadis. Jadi mereka ini banyak sekali orang-orang yang terutama orang metropolis, orang urban, orang perkotaan, mereka menganggap bahwa kalau sudah masuk majelis taklim sudah paham agama. Enggak ngertinya ada beberapa yang juga sedikit menyesatkan. Misalkan begini, ada satu contoh, mereka yang berdakwah
meneriak-neriakkan khilafah misalkan. Khilafah ini adalah gini cerita, ini adalah tuntunan Rasul dan lain sebagainya. Saya berkali-kali diskusi mentok juga, mereka akhirnya diam semua, tidak bisa jawab. Karena tidak ada satupun perintah untuk mendirikan khilafah. Dan berdirinya naiknya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali menjadi khalifah itu juga dengan cara yang berbeda-beda. Kemudian ada hadis Nabi, al-a'immatu min isyin, itu hadis sahih itu. Pemimpin itu dari bangsa Quraisy. Nah, orang Hizbut Tahrir kan tidak mengendaki bangsa Quraisy yang memimpin. Karena dia sudah punya amir sendiri yang disimpan. Kemudian setelah Khulafaur Rasyidin tidak ada khulafa lagi. Yang ada adalah raja yang pakai nama khalifah. Raja yang pakai nama khalifah. Raja. Jadi bukan Khulafaur Rasyidin ala empat khalifah pasca Kanjeng Nabi. Nah itu mereka sudah merasa sudah ahli hukum, ahli Islam. Jadi kemana-mana dia nukil bla 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 dan lain sebagainya. Kemudian berfatwa tanpa didasari oleh ilmu. Jadi di medsos sering kali saya temukan mereka-mereka yang pakai sok-sokan dikit-dikit hadis, dikit-dikit Al-Quran. Tapi setelah saya cross check lagi, ternyata pemahaman dia sangat mentah sekali. Dan ternyata dia hanya memahami sebagian dan menolak sebagian yang lain atau tidak memberitakan sebagian yang lain. Itu namanya juga masuk kategori ingkarus sunnah. Jadi kenapa? Karena dia hanya menerima sebagian daripada hadis untuk dipakai, sebagian yang lain tidak dipakai. Itu. Sudah? Wallahu a'lam bis-shawab. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muafatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa dinal husna bi hurmatihim وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.